Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Balkis. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Baik, sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Nurse Abdul Rashid Skep MKep SPKPKOM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Baik, Bapak, mohon izin saya untuk mempresentasikan kelompok pertama. Untuk proyek yang kami angkat adalah kredensialing keperawatan. Baik, untuk kredensial keperawatan, yakni adalah merupakan cerminan terhadap penataan persyaratan dan evaluasi dari individu ataupun organisasi. Kemudian kredensial keperawatan ini meliputi evaluasi dan verifikasi pendidikan, registrasi izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman. Untuk isu global dan isu yang sudah ada, dari kredensial keperawatan kami mengangkat isu globalnya yaitu masalah kesehatan global memerlukan kerjasama global dalam respon perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan perawatan yang mencerminkan masalah kesehatan antar negara. Kemudian isu yang sudah ada dari kredensial keperawatan ini yakni penyakit menular, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keadilan sosial, dan kesetaraan. Nah, untuk permasalahan topik dari kredensial keperawatan ini, yaitu adalah hal layanan kesehatan atau keperawatan, salah satunya adalah dari pelaksanaan kompetensi klinis, yang kekurangan sumber daya, kesalahan dalam layanan keperawatan, status keperawatan, stres, dan kelelahan. Dan permasalahan topik lainnya terkait dengan kompetensi perawat, yaitu perawat dengan kepuasan kerja tinggi dan kelelahan kerja rendah. Fisik dan psikis cenderung memiliki kompetensi yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian ada sistem informasi dari kredensial keperawatan ini menurut Council on Range Theating Informasi pada tahun 2012. Nah, kredensial ini didefinisikan sebagai kualifikasi profesional dengan bukti terdokumentasi, gelar akademik, lisensi negara, sertifikat pelatihan, laporan kredit pendidikan berkelanjutan bersertifikasi. Nah, ini dia terkait contoh dari aplikasi kredensial keperawatan. Nah, next. Ini ada model dasar sistem informasi. Yang dimana model sistem informasi ini kita inputnya adalah dari standar profesi perawat RI nomor HK 0107 Menkes 425/2020. Kemudian diproses evaluasi terhadap tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, ya, bidan untuk menentukan pemberian kewenangan klinis. Kemudian penyimpanan, kita menyimpan data sistem informasi ini menggunakan teknologi informasi berbasis web seperti itu. Dan kemudian output ini akan dapat mudah mengenali pencapaian praktisi keahlian dan praktisi keterampilan bagi para perawat yang akan dibutuhkan pada tingkat praktisi klinis tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme yang kami bangun dari proyek kami, yaitu kredensial keperawatan. Dan ini contoh mekanisme dari user registrasi. Jadi pada saat teman-teman mau masuk atau mau registrasi terlebih dahulu, teman-teman harus ngeklik link www.kredensialperawat.com seperti itu. Nah, kemudian akan masuk tampilan seperti ini. Dan ini teman-teman jika belum memiliki akun harus registrasi terlebih dahulu. Klik yang registrasi, kemudian teman-teman akan diarahkan untuk mengisi formulir kredensial. Dan ini harus dilengkapi data-data informasi sesuai yang Anda miliki, seperti itu. Dan setelah itu pengajuan registrasi, dan teman-teman setelah sudah registrasi, otomatis teman-teman sudah memiliki akun registrasinya. Ya, kemudian di mekanisme tim pengajuan kredensial. Nah, teman-teman yang ingin mengajukan kredensial link keperawatan, setelah teman-teman melakukan registrasi, teman-teman melakukan pengajuan kredensial. Nah, sama untuk tahap awalnya, teman-teman di tim pengajuan kredensial ini harus masuk ke linknya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman masuk, terus gunakan kredensial untuk masuk, akun kredensial untuk masuk. Contoh username dan password seperti itu. Kemudian select masuk. Dan kemudian ada 3 pilihan, ada tim pengajuan atau pengusul kredensial, tim kredensial,
atau tim penilai. Jika teman-teman ingin mengajukan kredensial, klik yang pengajuan kredensial. Nah, sudah seperti itu, nanti ngeklik pengajuan kredensial, kemudian nanti ada data-data yang harus teman-teman isi untuk melakukan pengusulan kredensial. Contoh dari identitas, kemudian dari persyaratan lainnya, contoh fotokopi, sertifikat, STR, dan lain sebagainya itu harus dilengkapi semua. Ya. Kemudian di tim user tim kredensial, Di user tim kredensial ini, jadi tim kredensial ini adalah perawat yang memegang. Jadi ini sudah ada timnya, jadi mana tim kredensial yang akan memvalidasi atau meng-cross check ini benar atau tidak, atau validnya atau tidak terkait sistem informasi atau informasi yang sudah disampaikan dari pengajuan atau pengusul kredensial perawat tersebut. Nah, di mekanisme user tim kredensial ini, sama untuk tahapnya tetap sama, harus masuk ke linknya terlebih dahulu, kemudian masuk menggunakan akun yang sudah dimiliki, ya. Kemudian ada 3 pilihan, pengusul kredensial, atau penilai. Kalau misalkan untuk tim kredensial, ngekliknya di kredensial. Nah, kemudian setelah itu akan muncul tahapan seperti ini. Mekanismenya seperti ini, nanti akan muncul seperti identitas diri, ya, status registrasi, status kredensial diusulkan, persyaratan kredensial, ya. Ini nanti akan muncul setelah teman-teman tim pengajuan kredensial ini sudah mengisi data-data yang sudah tertera pada lampiran tersebut, yang ada di pengajuan kredensial. Nah, tim kredensial ini selanjutnya tugasnya adalah untuk meng-cross-check, memvalidasi terkait informasi yang sudah diajukan. Kita lihat dari identitas dirinya, benar atau tidak, ya. Kemudian satu registrasinya kita di cross check satu persatu, kemudian status kredensial yang diusulkannya, kemudian persyaratan kredensialnya terpenuhi atau tidak, seperti itu. Nah, next ini ada user tim penilai. Nah, user tim penilai ini dia akan menilai bagaimana teknis kewenangan klinis yang dimiliki oleh perawat tersebut, ya, layak atau tidak, seperti itu. Nanti di tim penilai, nanti untuk masuk ke aplikasinya sama saja seperti yang lain, ya, yang user-user yang lain gitu. Jadi harus masuk ke linknya terlebih dahulu, kemudian masukkan akunnya, pilih yang mana gitu. Ada 3 pilihan kan, ada pengajuan kredensial, tim kredensial, atau penilai. Kalau misalnya penilai, dia ngekliknya di tim penilai gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan user-user tenaga kesehatan atau perawat yang sudah mengusulkan atau pengajuan kredensial, ya. Ini contohnya, ini ada tim penilai. Kemudian setelah itu nanti akan ada format yang dimana ada perencanaan pelaksana dan asesmen kompetensi inti perawat. Nah, jadi disinilah teman-teman perawat ini akan diuji sejauh mana praktik kliniknya, kelayakan teman-teman perawat sampai di mana gitu, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sampai informasinya terkait kredensial keperawatan. Baik, mungkin begitu saja Bapak untuk presentasi dari saya. Kelompok 1, kredensial keperawatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.